Orang Islam itu harusnya bukan merindukan surga dan takut kepada neraka. Surga itu makhluk tak keren, neraka itu makhluk tak hebat. Jadi orang Islam sejati yang memiliki tauhid Asy'ari Maturidi, yang dirindukannya adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala syukur yang sedalam-dalamnya. Syukur mungkin sering kita ucapkan, bahkan hampir muak kuping kita mendengarkan, tapi tak jarang di luar sana tak tahu arti syukur. Tak jarang yang sudah berumur, mari kita Bu banyak bersyukur, Pak banyak bersyukur, tapi tak kala ditanya apa itu syukur, ya syukur-syukur aja, berterima kasih kepada Tuhan katanya. Syukur dalam bahasa Arab diartikan para ulama kita sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi. Artinya apa? Sarful abdi menempatkannya seorang hamba jami'a atas seluruh ma an'amallahu bihi, apa-apa atau perkara-perkara an'ama yang telah memberikan nikmat Allah bihi kepadanya hamba. Mudahnya kalau sekarang harus paham kita bahwa arti syukur itu adalah menempatkan segala nikmat yang Allah berikan pada tempatnya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, mulai dari tentang perasaan, kesehatan jasmani dan rohani. Kalau kita mengatakan bersyukur kepada Allah, maka mulai detik itu pula fungsikanlah seluruh yang ada di fisikmu pada tempatnya. Mulut diciptakan oleh Allah untuk mengatakan yang baik-baik. Mulut diciptakan oleh Allah untuk berzikir. Mulut diciptakan oleh Allah untuk saling menyapa hablum minan nas dan hablum minallah dengan zikir dan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita bilang bersyukur, mulai detik itu berupaya keras kita gunakan apa yang kita miliki hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita curahkan kepada kekasih Allah. Penuh harap kita juga menjadi kekasihnya. Tiada lain adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena serajin apapun kita ibadah, sekeren apapun kita puasa, apapun yang banyak kita lakukan di dunia ini, tanpa syafaat Rasulullah mungkin susah kita masuk ke dalam surganya Allah. Sementara rata-rata manusia yang beragama Islam itu selalu merindukan surga. Ini tak salah, tapi kurang tepat. Orang Islam itu harusnya bukan merindukan surga dan takut kepada neraka. Surga itu makhluk tak keren, neraka itu makhluk tak hebat. Jadi orang Islam sejati yang memiliki tauhid Asy'ari Maturidi, yang dirindukannya adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Syahul Qadir Jailani mengatakan di dalam kitab tafsirnya, kamu jangan terlalu bangga menjadi pria masuk surga yang diiming-imingi dengan bidadari. Kenapa? Karena kalau betul kamu masuk surga, kamu akan berjumpa dengan Allah. Tatkala bersama Allah, kamu tidak lagi memikirkan bidadari dan makan makanan. Karena yang kita rindukan sejatinya adalah pencipta kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai di mukaddimah tadi, surat Al-Isra dan surat Al-Hajj, Allah berfirman di situ, wa man kana, kata Allah, dan barang siapa ada fi hadhihi a'ma. Kalau kita buka kitab tafsir, taruhlah kitab tafsir Jalalain yang paling tipis, atau Al-Qurtubi atau At-Tabari, kita buka fi hazihi ay fi hadhihi dunya.
Ya, arti di sini ini menyimpan, ada kata-kata yang dibuang. Di dalamnya mengandung kata dunia. Jadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia ayat ini, barang siapa fi hadhihi, di dalam ini dunia, akma, buta, bahwa maka dia fil akhirati, di dalam akhirat, akma, akan buta pula. Kalau kita buta di dunia, kata Allah, maka kamu nanti akan buta di akhirat. Wa adallu sabila, orang yang buta di dunia ini, wa adallu sabila, dan jalannya betul-betul sesat, sangat jelek jalannya. Nah, buta. Apa yang dimaksud buta di sini? Di ayat lain, kalau kita belajar tafsir Pak Bu namanya, ayat itu yufassiruhu ba'dan ala ba'din. Ayat itu saling menafsirkan antara sesama. Maka diharamkan oleh Rasulullah, barang siapa yang berkata ayat Al-Quran menggunakan pemikirannya dan menjelaskan hadis menggunakan pemikirannya, kata Rasulullah, man fassarul Qur'ana wal hadisa fa birra'yi falyatawaba maq'adahu finnar. Orang yang menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai seleranya, sesuai pikirannya, maka tempatnya neraka jahanam. Maka kita harus menggunakan ulama. Sekarang ini banyak orang yang dikit-dikit mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya, bagaimana saya memahami Al-Quran dan hadis tanpa melalui kitab-kitab para ulama? Sekarang banyak yang viral. Jadi kita butuhkan ulama untuk memaknai ayat dan hadis itu. Nah, di ayat lain kata Allah, fa innaha la ta'ma al-absaru walakin ta'mal qulubu allati fis suduri. Ini surat Al-Hajj. Yang dikatakan buta di sini bukanlah al-absar, mata kita yang ini. Walakin ta'ma, akan tetapi yang dikatakan buta di dunia itu maka buta di akhirat, al-qulubu fis suduri, qalbu yang ada di dalam hati. Nah, modern ini banyak penyakit. Modern ini penyakitnya aneh-aneh berdatangan. Maka bisa kita lihat di medsos, saling menjelekkan, saling menyalahkan. Itu semua karena fisuduril qalbi, di dalam kolbunya penyakit. Nah, oleh karena itu, lebih-lebih kita yang mulai berusia dini, secara hitungan tanggal sudah mendekati kematian, maka ayat ini menegaskan kepada kita, sebelum mati bololah hatimu. Gitu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Ala wa inna fil jasadi, wahai manusia ketahuilah, sesungguhnya fil jasadi ibnu Adam, di dalam jasad tubuh manusia, anaknya Adam, mudghatan, terdapat segumpal daging. Idza soluhat, apabila segumpal daging itu soluhat, sehat, soluha kullu jasad, maka semua jasad akan sehat. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu berpenyakit, rusak, fasada kulluhu, maka semuanya akan merasakan sakit. Kata Rasulullah tadi, menyambung ayat tadi, bahwa kata Allah, apabila buta kamu di dunia, maka akan buta kamu di akhirat. Dan yang buta itu bukan buta mata ini, tapi buta kolbu. Pertanyaannya, kolbu surah sering kita dengar. Apa yang dimaksud kolbu di sini? Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Mukhtasar fi Ulumiddin, atau di dalam kitab Sirrul Asrar, atau di dalam kitab Al-Gunyah, bisa kita temukan di situ kolbu itu dibaginya menjadi dua. Ada yang disebut bahasa Arabnya qalbul bashar, ada qalbul basyirah. Qalbul bashar itu kalau kita terjemahkan artinya adalah qalbu yang bisa, hati kita yang ada di dalam ini. Ini qalbu basar, qalbu yang, atau yang ada juga di makhluk lain, hati ayam, hati kerbau, hati sapi dan segala macam, hati manusia. Nah, itu bahasanya qalbul basar. Yang disebut butanya hati bukan yang ini, tapi qalbul basirah, hati ruhaniyah.
di dalam kolbu kita yang ada ini terdapat lagi ainul kolbi, mata hati. Nah, disinilah yang rawan buta. Kalau kolbu kita mati, kolbu kita rusak, maka itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya akan rusak. Tapi kalau kolbumu hidup, maka semuanya akan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita kembali ke Al-Quran, misal wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun, kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, beribadah kepadaku. Para ulama tafsir dari kalangan sufi banyak menafsirkannya liya'budun ay liya'rafuni, mengenalku. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ayat lain. Oke. Kalau kolbu kita mati, berusaha kita melakukan sholat tak khusyuk. Kenapa? Karena kolbu mati dia tidak mengenal Tuhannya. Kalau orang tasawuf mengatakan man arofa nafsah faqad arofa rabbah, orang yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Oleh karena itu diciptakan jin dan manusia. Kalau dari kalangan tasawuf sufi itu menafsirkannya, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali mengenalku lalu menyembah. Karena kita tidak mengenal, maka oleh sebab itulah yang paling kita takuti adalah neraka. Bukan Allahnya tapi nerakanya. Karena kita tak mengenal Allah, yang kita inginkan adalah surganya, bukan pemilik surganya. Kalau kita kutip bahasa Ayu Ting Ting, itu sejatinya alamat palsu.